103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Oke DV Mania, seperti janji Bang Tony tadi kita bakal ngebahas nih memahami tahapan kedukaan atau stages of grief ya bersama Mbak Uli Handarini, psikolog Humanika Consulting. Dan saat ini sudah ada Mbak Uli di Zoom meeting. Selamat siang semua. Selamat siang nih Mbak Uli. Aduh. Selamat siang Mas Tony. Oke Mbak Uli, langsung aja nih Mbak Uli. Ini kalau dilihat dari kacamata psikolog nih Mbak Uli, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kedukaan? Kedukaan, oke. Sebelum saya masuk ke bahasannya, saya ajak ini dulu ya kepada kejadian beberapa saat lalu. Kita masyarakat sempat terharu biru dengan peristiwa wafatnya putra sulung Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang terseret arus ketika berenang di Swiss ya, di Sungai Are itu. Kenapa bisa hampir seluruh masyarakat itu turut berduka seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kejadian seperti itu di masyarakat juga banyak ya, mungkin ada yang lebih parah gitu kan, tapi ini ada faktor pendukungnya karena mereka dari keluarga public figure ya, yang mungkin membuat kita lebih mengenal dan mencermati kejadiannya. Sebenarnya apalagi sih yang membuat masyarakat itu juga sedemikian turut berdukanya gitu kan. Karena apa? Karena dalam masyarakat kita tuh berlaku nilai kalau anak itu merupakan ekspektasi orang tua ke depan, ya kan? Tumpuan harapan orang tua untuk menjadi generasi penerus atau menjadi pengganti mereka di kemudian hari. Terus karena hal itu mau nggak mau, terutama kita ya para orang tua, apalagi kaum ibu tuh turut merasa langsung terharu biru dengan kejadian seperti itu, ya kan? Itu karena adanya berlaku nilai di masyarakat. Nah tadi kan kalau Mas Tony bertanya soal apa sih kedukaan itu, gitu kan ya? Kalau kedukaan itu adalah sebenarnya respon dari seseorang baik secara kognitif atau pikirannya dan juga secara emosi atau perasaannya ketika dia menghadapi peristiwa kehilangan tentang sesuatu yang berharga bagi dirinya atau yang memang menjadi tumpuan pengharapan dalam hidupnya. Seperti itu. Oke. Baik. Mbak, ada bedanya nggak sih Mbak antara kedukaan dengan kehilangan? Sebenarnya kalau beda sih ada ya, tapi mereka tuh sebenarnya satu kesatuan gitu loh. Satu kesatuan sama ya sebenarnya. Jadi gini, kehilangan itu adalah ketika seseorang itu berpisah dari sesuatu yang biasanya selama ini ada menjadi tidak ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah itu kan bentuk kehilangan ya. Nah respon daripada kehilangan itu adalah munculnya emosi, kita menyikapi secara emosional dan pikiran tadi yang disebut dengan kedukaan, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya satu kesatuan. Oke, ada nggak sih Mbak ciri atau tanda seorang yang mengalami kedukaan atau kehilangan mungkin? Kalau ciri yang pada umumnya ya, biasanya itu kan munculnya kesedihan yang sangat dalam gitu kan, adanya kemarahan, adanya penyesalan, adanya rasa bersalah gitu kan, terus menyalahkan takdir dan sebagainya, dan biasanya diikuti juga dengan kondisi-kondisi psikologis lain seperti munculnya gangguan psikosomatis mulai yang tidak nafsu makan, menjadi sulit tidur, tidak bersemangat kerja, dan sebagainya. Seperti itu. Wah, ini menarik banget nih Mbak. Berarti boleh dibilang ada tahapan-tahapan ya berarti Mbak ya, dalam orang itu mengalami kedukaan. Ada nggak sih? Benar nggak sih Mbak? Benar. Makanya tadi saya bahas itu kan ya. Oke, jadi kalau menurut psikiater bernama Kubler-Ross itu sebenarnya kalau stage of grief atau tahap kedukaan itu sebenarnya yang dikenal adalah ada 5 ya, tapi saya bahas ini lebih dalam lagi, ternyata tuh ada 7. Jadi yang pertama itu adalah kita mengalami namanya terkejut atau shock, ya kan, tentang sebuah peristiwa, apalagi yang itu tadi peristiwa itu tidak kita duga sebelumnya, seperti yang tadi kejadian peristiwa putranya Pak Ridwan Kamil itu kan sebuah kejadian yang tidak diduga ya, yang tadinya mereka berencana dalam satu situasi yang bahagia untuk mencari sekolah, tapi akhirnya berujung dengan berita duka seperti itu. Itu ya stage pertama ya. Yang kedua adalah adanya penyangkalan atau denial. Penyangkalan. Jadi secara nggak sadar kita itu seperti menolak kenyataan dan kita tuh selalu mengatakan bahwa semua ini nih bohong gitu sebagai penghiburan diri seperti itu.
Jadi nggak mungkin, menyangkal. nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin seperti itu. Jadi pengaruhnya terhadap perubahan diri seorang adalah akhirnya dia tidak mampu berpikir jernih dan realistis ya. Dan jika ini berlangsung berkepanjangan, dikhawatirkan akan munculkan gangguan seperti munculnya ada halusinasi visual. Misalnya dia selalu bilang gini, enggak kok dia enggak pergi kok, dia enggak meninggal kok, dia ada tuh, ada lagi tidur di kamarnya, seperti itu misalnya. Jadi itu adanya penyangkalan atau denial ya. Terus yang ketiga adalah adanya kemarahan atau anger. Ya, kemarahan atau anger itu biasanya tuh dia marah dengan keadaan atau marah dengan takdir Tuhan lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi sebenarnya marah itu sendiri adalah kan satu proses untuk dia meluapkan emosi dukanya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya berlangsung berkepanjangan pun akhirnya bisa memunculkan rasa frustasi dan dia terus menyalahkan diri sendiri ataupun bisa juga orang lain seperti itu. Nah, terus yang stage berikutnya adalah menawar atau bargaining. Jadi sebenarnya dia sudah mulai proses untuk jadi sudah mulai proses untuk menerima kenyataan tapi dengan berandai-andai. Nah, misalnya gini, kalau aja waktu itu dia nggak saya izinkan pergi. Kalau aja waktu itu dia saya pindahkan rumah sakitnya lebih bagus. Nah, seperti itu sebenarnya. Mungkin nggak akan kejadian gitu ya. Nggak akan kejadian seperti ini. Jadi kalau terus itu dia ucapkan gitu atau dia yakin seperti itu, munculnya tuh selalu rasa bersalah yang berkepanjangan. Seperti itu. Oke, baik. Terus yang selanjutnya adalah munculnya depresi. Tapi ini depresinya bukan yang berkaitan dengan kesehatan mental ya, tapi adanya setelah fase berduka itu muncul rasa kosong dalam dirinya, rasa kosong, rasa sedih yang berkepanjangan. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, sebenarnya dia diberikan waktu untuk menikmati rasa berdukanya, mereduksi kesedihannya seiring dengan berjalannya waktu. Kecuali kalau dia sendiri yang membiarkan dirinya berlarut-larut sehingga akhirnya mempengaruhi terhadap kualitas hidup dan kinerjanya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya tahap selanjutnya adalah pengujian atau testing. Pengujian atau testing ini adalah di mana dia sudah mulai mencari solusi terhadap apa aja sih yang terjadi setelah yang bersangkutan pergi. Misalnya tanggung jawab apa saja nih yang harus kita selesaikan, yang berkaitan misalnya kalau kita kehilangan orang tua. Terus misalnya kita sebagai anak pertama gitu ya, kita bilang apa yang harus saya ambil alih tugas dari orang tua yang sudah nggak ada ini untuk keluarga ini, seperti itu. Nah, yang terakhir tahapnya adalah acceptance atau penerimaan. Artinya kita sudah bisa menerima kondisi ini semua, menerima kenyataan, dan kita sudah mulai kembali emosi stabil, memulai kehidupan yang normal lagi, meskipun sebenarnya kedukaan itu masih sesekali masih bisa muncul. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, untuk sampai tahap yang terakhir itu, Mbak, pastinya kan setiap orang beda-beda ya, gitu kan, Mbak? Beda-beda. Jadi dari ketujuh tahap tadi itu belum tentu kita harus mengalami secara berurutan. Bukan enggak ya? Oke. Dan belum tentu juga semua tahap itu akan kita alami. Misalnya kalau kita sudah, misalnya ya, kita merawat orang tua sudah sakit lama nih, gitu kan? Lama-lama kita tidak mungkin timbul rasa kasihan kepada orang tua terlalu lama dalam perawatan, yang apalagi kalau sudah masuk ICU yang seperti itu, akhirnya kita berpikir lebih baik kalau itu kan diberikan yang terbaik, seperti itu misalnya orang-orang suka bilang gitu kan, artinya dia sudah ada acceptance malah seperti itu. Jadi begitu ditinggal pun mereka sudah lebih siap. Ya sudahlah, Bapak kalau mau mangkat misalnya gitu, atau Ibu kalau mau mangkat kita jangan ikhlas gitu ya. Nanti kita ambil alih semua tugas untuk keluarga yang masih ada, seperti itu loh, Mas. Jadi tidak selalu harus tahap itu dialami setiap orang. Berarti kedukaan itu tergantung dari bagaimana kita mengalami kehilangan ya, baik kalau tadi kan kehilangan yang sifatnya tiba-tiba itu akan lain ceritanya ya, Mbak ya, karena mungkin ya akan lama ya untuk bisa menerima gitu, ketimbang yang memang tadi Mbak Uri bilang ya, kalau kita misalnya ada sudah sakit lama, kita ngikutin prosesnya lama, akhirnya kita sudahlah, kita kasihan juga nih kalau begini terus. Kalau misalnya ada baiknya ya kita ikhlas kalau misalnya udah mau berangkat kita atau mangkat kita ya.
Tapi Oke, kalau yang oke, tadi yang oke. kepergian secara tiba-tiba juga, kalau misalnya kita kurang bisa mengimbangi dengan religiusitas kita juga mungkin agak goyang ya, gitu loh. Jadi kalau kita Oh, lebih iya, iya. mendekatkan diri pada Tuhan, seperti yang kejadian kemarin yang dialami oleh Pak Muhammad Ridwan Kamil itu kan mau tidak mau beliau karena juga harus kembali mengemban tugas kan mereka juga harus segera meninggalkan masa-masa dukanya dengan lebih cepat seperti itu. Padahal kalau dalam Oke, peringkat oke. kedukaan di psikologi itu, kehilangan anak itu adalah tingkat kedukaan yang paling tinggi setelah pasangan dan orang tua. Oke, baik, baik, baik. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol kita siang hari ini ya. Jadi, Mbak, oh gitu ya. Oh gitu ya, Mbak. Oh gitu, Mbak. Iya, 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 iya. Oh iya, iya. Lanjut berikutnya ada Mama Falcel. Halo Koh Tony, saya mau tanya nih, apakah kedukaan itu hanya ditinggalkan saja? Menurut saya kedukaan itu bisa macam-macam. Bener nggak sih Mbak Uli? Terima kasih. Ya, ya, ya. Benar. Kan kalau Nah, kedukaan itu kan intinya berawal dari kehilangan. Kehilangan itu kan tidak selalu berupa pertanyaan gitu bisa kematian. termasuk kedukaan berarti Mbak? Iya. Kan kalau Bisa kedukaan termasuk tadi ya? merupakan respon dari sebuah kehilangan. Kehilangan itu kan tidak selalu berupa kematian Oh, kan. Misalnya iya, 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 iya. perceraian bisa, gitu kan. Iya, Sesuatu iya, yang iya. tadinya ada menjadi tidak ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah, seperti itu. Kan Iya, iya, iya. bisa perpisahan dengan sahabat atau dengan pasangan hidup, perceraian Iya, ya, iya. maksudnya bukan dengan kematian kan bisa. Iya, Gitu, iya. Mas. Kayak sering lihat juga tuh misalnya prajurit TNI yang mau ditugasin ke satu daerah, biasanya Hmm. kan ada tuh pelepasan ya. Itu istri-istrinya pada Hmm. nangis semua. Gitu kan tuh masuk kan termasuk kedukaan juga yang mana tidak harus berhubungan dengan kematian gitu. Iya, itu kan juga ngelepas mereka bertugas kan juga dengan hati yang gimana ya, Berat ada pastinya, perasaan iya. 6 perasaan bulan takut loh, dan iya ya. sebagainya. Iya, seperti itu. Iya, iya. Terus juga ada nih Mbak, pertanyaan dari Bang Adib. Kata Bang Adib, Assalamualaikum Mbak Uli, saya mau tanya. Aku sudah kehilangan. Yang pertama abang, yang kedua bapak, yang ketiga ibu kandung. Kehilangan Hmm. ibu ini sudah ada kurang lebih 6 tahun. Tapi kenapa ya? Tetap aja sampai saat ini saya suka keingetan dan sedih sekali. Ya mungkin ini karena faktor traumatik ya. Mungkin apa ya tadi? Banyak sekali kenangan kali ya Mbak Uli ya. Apa bagaimana? Ya, Gimana bisa menurut jadi Mbak Uli? tadi. Bisa jadi tadi faktor kenangan. Tapi kan jangan lupa bahwa ibu adalah orang yang paling terdekat untuk anak-anaknya ya. Karena ibu itu kan Iya, iya. bisa dikatakan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang namanya tadi saya bilang, berduka itu tidak akan secara instan tuh hilang. Tapi paling kita bisa adaptif ataupun kita bisa acceptance tadi, walaupun sekali-kali tuh kenangan itu masih muncul gitu loh. Nggak apa-apa, Iya, iya, itu iya. berarti masih normal ya. Justru yang nggak normal itu Oke, ketika oke, orang oke. kehilangan itu flat, datar-datar aja. Kecuali datarnya mungkin dia ikhlas ya, ikhlas gitu loh. Iya, Tapi kalau dia iya, datarnya iya. mukanya dengan tanpa ekspresi, nah itu yang perlu kita curigain juga kenapa gitu. Nggak apa-apa, jadi namanya berarti kan kasih sayangnya dulu ikatan itu dalam ya. Jadi begitu masih terkenal sekian tahun pun masih ada rasa haru kalau masih ingat situ. Tadi saya bilang apresiasi Iya, kan iya, dalam iya. bentuk kreasi yang positif. Saya jadi keingetan itu Mbak Uli tadi bilang yang perlu dicurigai adalah ketika ada orang kehilangan, ditinggal meninggal gitu ya, mukanya flat. Hmm. Saya jadi keingetan adik saya Mbak Uli, ketika Hmm. ditinggal bapak gitu kan, muka dia flat Hmm. gitu kan. Bahkan sampai di makam pun mukanya flat, nggak ada nangis-nangisnya. Saya Hmm. pikirin anak kenapa gitu ya, ternyata pas malam-malam gitu, saya kebangun tidur gitu, gara-gara saya nemuin suara gitu kan, agak keras. Ternyata dia menangis malam-malam. Ya, Dia bisa ya, menyembunyikan rasa sedih itu luar biasa banget itu adik saya. itu ada orang seperti itu. Jadi Ada begitu ya? ada. Jadi mungkin karena dia juga nggak mau menunjukkan apa duka yang berlebihan di para saudara atau misalnya tamu yang hadir gitu kan. Atau juga kan Ya, meyakini secara agama mungkin ya kalau orang ya, sudah ya. pergi nggak boleh ditangisi berlebihan. Tapi rasa sedih itu nggak bisa kita tolak kan seperti itu. Itu masih wajar kok. Kecuali kalau tadi saya bilang datar aja.
diajak interaksi pun datar aja, matanya pun tidak bereaksi ketika kita ajak interaksi. Nah itu yang lebih ini curigain. Oke. Ini ada Bang Oji nanya, selamat siang Mbak Uli, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Perbincangan yang sangat inspiratif. Saya nyimak Mbak Uli sama Kak Koh Tony dari Kuningan. Salam sehat katanya. Terima kasih Bang Ojin. Kembali. Ada Mama Dea. Bang Tony, aku mau tanya dong sama Mbak Uli. Saya pernah kehilangan ditinggal. Saya sudah mengikhlaskan melupakannya. Ini ditinggal nih Mbak, beda ya, ditinggal. Saya sudah mulai buka lembaran baru. Belum lama nggak sengaja ketemu. Nah, tapi kenapa kalau saya ingat masa itu emosi jiwa ini nggak terkendali, bergejolak gitu ya. Bagaimana cara mengendalikan emosi saya yang berlebihan ini? Terima kasih atas jawabannya Mbak Uli. Oke. Ini manusiawi sebenarnya ya, mungkin meninggalkan. Ya, ini mah sebenarnya banyak ya terjadi kalau kayak gini ya. Ini kembali kepada personalnya aja. Bagaimana bentuk tanggung jawab pribadinya. Artinya gini kan, kita memang mungkin pernah punya interaksi dekat dengan seseorang di masa lalu gitu kan. Tapi kan kita udah punya kehidupan sendiri-sendiri nih sekarang kan ya. Gak mungkin kan pas lembaran ketemu baru juga, nih saya. Gak mungkin kan begitu kita ketemu juga hilang begitu aja memori-memori yang dulu kan gitu kan. Tapi ya itu tadi kembali kepada tanggung jawab kita, bahwa saat ini tanggung jawab kita kepada yang sudah yang saat ini sekarang ada, yang dulu biarkan mereka berjalan dengan mereka punya kondisi juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu normal gitu kan, cuman kembali kepada kita bagaimana menyikapinya aja. Itu kan ini ditinggal ya, maksudnya bukan ditinggal. Kasih tips dong Mbak, kasih tips bagaimana caranya yang simple untuk bisa mengendalikan emosinya. Pertama ya jangan memulai untuk mengajak berinteraksi, nomor 1 ya, jangan mengajak untuk berinteraksi. Gitu ya? Iya. Jangan berinteraksi sebisa mungkin. Kalau dinyapa gimana? Hai Dek gitu. Oh iya, kalau menyapa sepanjang masih kita terimanya dengan wajar aja, maksudnya dalam normal standar formalitas gitu kan nggak masalah gitu loh. Atau kalau misalnya mau ada pertemuan, oke, nggak apa-apa kalau kita masing-masing bawa keluarga kita, nggak masalah kan? Gitu. Nah itu artinya kan kita menyambung silaturahmi gitu loh, niatnya itu bukan menyambung yang LBK ya. Jadi tetap aja biasa aja ya. Yang terpenting kita ya balik lagi kepada diri kita, bagaimana kita mengelola itu ya. Udahlah gitu kan. Biasa aja. Hai Dek, apa kabar? Menyikapinya biasa aja, tapi nggak sering gitu dong. Oke. Ini terakhir nih Mama Reno, ini seru banget nih ya. Siang hari ini banyak banget yang nanya nih. Assalamualaikum Koh Tony. Aku mau nanya nih sama Mbak Uli. Saya pernah kehilangan anak pertama saya. Saya sempat depresi, nggak makan sampai beberapa hari. Tapi lama-lama berlarut dan dengan sendirinya yang kedua bapak menyusul meninggal. Di situ saya mulai bisa ikhlas karena manusia pasti akan berpulang semuanya. Nah, pas ibu saya meninggal di rumah sakit pas lagi COVID di rumah sakit Pasar Minggu, sampai saat ini nih saya itu nggak bisa ngelupain gitu, nggak bisa ikhlas. Kenapa ya Mbak Uli? Apa karena proses pemakamannya dan lain sebagainya saya nggak bisa lihat ibu saya selayaknya orang meninggal. Sampai saat ini dari pihak rumah sakit juga nggak memberikan surat yang dia janjikan. Bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas, itu aja. Wah, ini termasuk traumatik juga karena prosesnya yang tidak biasa mungkin ya Mbak ya. Iya. Itu tadi sebenarnya mau saya sampaikan pada saat mungkin pada saat meninggal anaknya tadi guncangannya juga cukup berat karena tadi saya bilang di awal bahwa kedukaan ditinggal anak itu peringkatnya adalah nomor 1. Tapi mungkin dengan tadi pemahaman religiusitasnya dia bagus, dia bisa ikhlas, bisa acceptance, disusul dengan peristiwa selanjutnya kehilangan bapak. Tapi pada saat kehilangan ibu ini kan prosesnya beda ya dengan yang tadi penanganan pada umumnya penanganan pasien COVID hingga mereka meninggal itu beda dan kita tidak bisa ketemu ataupun menyentuh dan mengurusi seperti biasa dan itu memang menimbulkan rasa kehilangannya lebih dalam ya, apalagi mungkin dekat dengan ibunya ini seperti itu. Jadi bisa dipahami. Nah, kalau kan tadi bagaimana belum bisa mengurangi kesedihannya, memang itu proses karena tadi prosedurnya juga yang berbeda.
kita lihat setelah 6 bulan atau satu tahun ke depan bagaimana perubahannya. Jika masih merasa beban dukanya itu mengganggu, boleh hubungi orang untuk membantu pihak tiga seperti tadi yang saya bilang, psikiater atau psikolog. Oke. Sekali lagi Mama Reno, memang ini membutuhkan proses, tapi seperti tadi Mbak Uli sempat sampaikan bahwa ini sebenarnya bisa ditangani dengan cara ya sharing atau mungkin mencoba melakukan aktivitas yang kreatif, menumpahkan segala kenangan manis lewat sesuatu yang kreatif ya tadi Mbak Uli bilang ya. Sebagai mudah-mudahan apresiasi kepada orang yang sudah pergi gitu. Ya, mengapresiasi gitu. Ya memang ini tidak mudah, memang butuh waktu, tapi setidaknya itu adalah cara untuk bisa kita bisa menerima semuanya gitu ya Mbak Uli ya. Oke, Mbak Uli, terakhir Mbak Uli. Ya. Apa pesan kepada DFM Mania yang lagi mengalami kedukaan atau mungkin kehilangan supaya bisa segera mengatasinya? Ya setidaknya kurangi gitu, Mbak. Ya, pokoknya pahami dulu bahwa kedukaan itu adalah proses yang alamiah dan wajar yang terjadi pada setiap orang ya. Ketika mengalami peristiwa kehilangan orang yang terdekat atau sesuatu yang dicintainya. Kalau dia tidak berduka, itu berarti ada satu pertanyaan buat saya yang seperti tadi saya bilang. Terus jangan segan untuk berbagi cerita kepada orang yang dipercaya untuk mengurangi beban dukanya gitu ya. Terus menikmati proses berduka yang dialami, entah kesedihan, kemarahan, agar beban itu berkurang dan bisa kembali kepada kehidupan normal gitu kan. Terus tetap perhatikan kesehatan ya, kesehatan diri dan keluarga untuk mengimbangi psikologisnya yang lagi terganggu. Jadi istirahat dan pola makan juga tetap harus dijaga. Terus ekspresikan tadi emosi duka kepada kegiatan-kegiatan yang kreatif, mendekatkan diri pada Tuhan. Terus kalau misal memang terlalu berat, tidak bisa diatasi sendiri, jangan segan untuk mengunjungi orang yang bisa membantu, entah itu orang yang dipercaya ataupun memang ahlinya seperti itu. Oke, hubungin psikolog kalau misalnya udah mentok ya, banyak tuh psikolog sebenarnya ya. Mbak Uli, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrol siang hari ini, keren banget. Ini membuka wawasan buat kita semua pastinya ya. Karena setiap orang pasti punya perasaan ini dan nggak tahu gimana, tapi gara-gara Mbak Uli akhirnya sedikit bisa mengurangi beban tersebut pastinya. Mbak Uli sekali lagi terima kasih. Moga-moga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.